Saatnya kita bahas tentang Gojek, teman-teman. Gojek dan foundernya Nadiem Makarim merupakan tokoh fenomenal di era milenial sekarang ini. Mendirikan apps atau aplikasi yang dipakai oleh jutaan orang di seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara loh. Yang lebih fenomenal lagi, nilai valuasi Gojek sekarang sudah mencapai lebih dari 10 miliar dolar. Wow, udah bukan unicorn lagi berarti statusnya, tapi udah dekakorn guys. Nah, kita akan lihat bagaimana aspek pajak dari perusahaan teknologi seperti Gojek, seperti apa transaksinya, dan pajak-pajak apa saja yang mungkin muncul dalam aplikasinya, dan sebagai perusahaan atau sebagai korporasi secara general. Foundernya Gojek ini, Mas Nadiem Makarim, mulai merintis Gojek pada tahun 2011. Nadiem memulai Gojek karena terinspirasi untuk menyelesaikan masalah transportasi yang ada pada saat itu, yaitu ojek. Bagaimana cara mempertemukan antara penumpang dan ojek itu sendiri, dan menciptakan harga yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Gojek pun berdiri dan terus tumbuh dan berkembang. Ditambah lagi dukungan pendanaan dari Sequoia Capital, North Star Group, Warburg Pincus, dan lain-lain. Kalau kita lihat bisnis utama Gojek yaitu transportasi, berupa ojek itu sendiri. Jadi, pajak apa saja yang bisa timbul? Yang pertama tentunya pajak penghasilan, lebih tepatnya PPh 21 atau PPh 23. Sang driver Gojek memperoleh penghasilan yang diperoleh dari penumpang sebagai customer, atau juga bisa mendapatkan subsidi dari Gojek itu sendiri. Maka akan timbul kewajiban PPh 21 atau 23 di sini, yang harus dilakukan pemotongan oleh Gojek sebagai aplikasi penyedia layanan. Tapi kan driver Gojek itu kerjasamanya sebagai mitra, bukan pegawai. Nah, walaupun sebagai mitra, tetap saja bisa dikenakan pemotongan PPh 21 atau 23. Kalau status drivernya itu sebagai pegawai, sudah jelas harus dilakukan pemotongan PPh 21. Begitu juga dengan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh Gojek, seperti GoFood, GoSend, GoMart, GoPay, dan lainnya. Jika ada biaya yang dipungut Gojek terhadap mitra atau partnernya, seperti restoran contohnya dalam jasa GoFood, maka atas biaya tersebut dianggap penghasilan bagi Gojek dan akan terutang PPh pasal 23. Utamanya memang sumber penghasilan perusahaan startup teknologi seperti Gojek yaitu dari jasa. Bisa jasa aplikasinya itu sendiri maupun jasa advertising. Nah, setelah semua penghasilan-penghasilan tersebut terkumpul oleh Gojek, maka Gojek pun akan dikenakan PPh badan 22% di level perusahaan. Selain itu juga ada pajak pertambahan nilai atau PPN loh guys, jangan lupa. PPN ini dikenakan atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan. Misal, atas tagihan biaya-biaya jasa yang dipungut oleh Gojek kepada mitra, maka bisa dikenakan PPN. Walaupun ada jasa angkutan umum di darat yang termasuk dalam jasa yang dibebaskan dari pemungutan PPN, maka dari itu perlu dipastikan jenis jasa yang disediakan atau barang jika ada. Jadi PPh 21 atau 23 dan PPN merupakan aspek pajak utama yang terdapat pada perusahaan startup teknologi seperti Gojek. Sekarang, Gojek sudah menjelma menjadi super app guys, dengan berbagai macam lini bisnisnya. Nah, lalu ada juga nih, transaksi merger dan akuisisi yang dilakukan oleh Gojek. Di antaranya, akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2020 silam, Gojek melakukan akuisisi terhadap Moka Technology Solution Pte Ltd. Akuisisi ini akan meningkatkan bisnis di bidang pembayaran digital yang juga dilakukan oleh Gojek melalui bisnis pembayarannya yaitu GoPay. Sebelumnya Gojek juga melakukan pembelian 108 juta lembar saham Bluebird Tbk dengan harga penjualan 3.800 per lembar saham, sehingga diperkirakan total transaksinya lebih dari 400 miliar rupiah. Wow lagi deh. Tindakan akuisisi ini atau biasa yang kita kenal dengan pengambil alihan saham perusahaan lain akan menyebabkan nilai aset Gojek sebagai perusahaan akan bertambah besar tentunya. Dan akan ada dampak perpajakan yang timbul dong akibat tindakan akuisisi ini. Ada aspek pajak penghasilan yang bisa dikenakan jika terdapat keuntungan karena pengalihan aset perusahaan. Entah itu berupa penggabungan usaha, peleburan usaha, atau akuisisi.
Selanjutnya, Gojek juga dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan berupa dividen non-taxable atas perolehan dividen yang diterima oleh perusahaan luar negeri maupun dalam negeri. Ini merupakan ketentuan pajak yang baru berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law mengenai pajak penghasilan. Jadi sebaiknya Gojek tidak melakukan akuisisi penuh dan perubahan nama, tapi cukup hanya melakukan pembelian sebagian saham-saham dari perusahaan yang ingin dicaplok, agar bisa memperoleh manfaat dividen non-taxable tersebut. Dan tentunya, bagi perusahaan-perusahaan raksasa sekelas Gojek, hal ini sangat bermanfaat, karena perusahaan-perusahaan tersebut biasanya banyak melakukan kegiatan akuisisi perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia jika dianggap akan memberikan keuntungan dan kekuatan bagi lini bisnisnya. Contohnya saja Gojek setelah melakukan merger dengan Tokopedia, masih melakukan akuisisi terhadap sebagian besar dari saham milik PT Matahari Putra Prima Tbk yang merupakan bagian dari grup Lipo. Belum lagi akuisisi saham Bank Jago Tbk. Tapi di sisi lain, saham Gojek pun juga dapat berpindah tangan. Contohnya yang terbaru, PT Telkom melakukan investasi kepada Gojek senilai lebih dari 2,2 triliun rupiah. Wah, jadi selain bisnis utama dari aplikasi atau perusahaan itu sendiri, yaitu transportasi online, transaksi atau jual beli saham pun dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek dan yang lainnya. Dan hal ini lumrah karena dapat dianggap sebagai investasi perusahaan untuk terus mengembangkan usahanya ke depan dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang gak masalah, asal bayar pajaknya aja.